Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membacakan sebuah horror story lagi teman-teman, atau cerita horor yang telah dikirim oleh subscriber Bang Zepri teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nama judul dari cerita ini adalah Tukang Bakso dan Kuntilanak teman-teman. Oke teman-teman, dan di cerita ini kita memiliki 4 karakter teman-teman ya. Itu adalah Budi, tukang bakso yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun di tempat itu teman-teman ya. Dan Dina, seorang wanita muda yang tinggal di dekat warung Budi yang baru saja pindah ke kampung itu. Dan yang ketiga ada Pak Surya, seorang pemuda yang sering membeli bakso Budi untuk makan malam. Dan yang keempat adalah kuntilanak teman-teman ya, yaitu adalah hantu wanita yang muncul dan mengganggu Budi dan teman-temannya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai ceritanya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai ceritanya. Sudah hampir tengah malam, namun warung bakso milik Budi di pinggir jalan kampung masih ramai. Beberapa orang baru saja membeli bakso terakhir malam itu. Suasana tenang di desa ini memang berbeda, gelap dan sunyi. Tapi bagi Budi, ini adalah jam sibuknya. Dia merasa nyaman dengan suasana malam yang tenang, seolah menjadi teman dalam kesendiriannya. Budi sudah berjualan bakso di sini sejak 5 tahun lalu dan sudah akrab dengan hampir setiap orang yang lewat. Malam itu, Pak Surya datang seperti biasa. Satu porsi bakso ya, Mas. Kata Pak Surya sambil duduk di bangku depan warung. Budi segera menyiapkan pesanan. Sementara itu, Dina, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa itu, yang berjalan pulang dari rumah teman. Dina baru beberapa minggu tinggal di kampung tersebut dan belum banyak mengenal siapa-siapa. Malam itu, Dina melintasi warung Budi. Ia melihat Budi sedang sibuk mengolah bakso. Dina merasa lapar dan memutuskan untuk membeli seporsi bakso. Apa saya boleh pesan bakso satu? Tanya Dina dengan malu-malu. Budi yang mendengar suara itu menoleh dan tersenyum. Tentu satu porsi bakso, Mbak. Silahkan duduk. Dina duduk di salah satu bangku yang tersedia. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mulai mengobrol ringan tentang kebiasaan makan bakso di kampung ini. Dina pun menceritakan tentang dirinya yang baru saja pindah. Namun di tengah percakapan mereka, suasana malam tiba-tiba terasa semakin mencekam. Angin yang tadinya tenang kini bertiup kencang. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar jelas meski tidak ada siapa-siapa di sekitar warung. Budi dan Dina saling pandang. Pak Surya yang sedang menunggu baksonya tampak merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, lampu jalan di sekitar warung Budi berkedip-kedip. Dina merasakan hawa dingin yang aneh. Mas Budi, ada yang aneh ya malam ini? Tanya Dina. Suaranya bergetar. Budi yang sudah lama berjualan di tempat itu hanya mengangguk pelan. Sudah biasa, Mbak. Kadang memang begini, ada angin yang aneh. Biasanya juga nggak lama kok. Namun, kali ini angin itu semakin kuat. Budi menatap lampu jalan yang semakin berkedip. Beberapa detik kemudian, suara tawa perempuan yang terdengar pelan mulai menyelinap ke dalam telinga mereka. Tawa itu terdengar tidak alami, seperti tawa yang dipaksakan dan mengerikan. Pak Surya yang tadinya duduk tenang, kini berdiri dengan cemas. Ada yang nggak beres ini. Dina memegang lengan Budi dengan cemas. Mas, ada suara aneh. Apakah itu? Budi menelan ludah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak terlihat mendekat.
suara langkah kaki yang semakin jelas. Tak lama, sebuah sosok wanita dengan rambut panjang hitam terurai muncul dari balik pohon besar yang ada dekat warung. Sosok itu berjalan perlahan menuju warung Budi. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Hanya ada 2 bola mata merah yang menatap tajam ke arah mereka. Apakah itu kuntilanak? Dina berbisik, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok itu mendekat, semakin dekat. Tawa hantu perempuan itu semakin keras dan menyeramkan. Pak Surya yang sudah cukup lama tinggal di kampung tersebut mulai menceritakan legenda yang sering didengar orang-orang. Itu kuntilanak. Banyak yang bilang dia sering muncul di sekitar ini, terutama pada malam hari. Budi merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Kita nggak bisa biarkan dia menguasai tempat ini, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba sosok kuntilanak itu berhenti tepat di depan warung dan menatap tajam ke arah mereka. Dina yang tak berani bergerak hanya bisa meremang dan menggenggam tangan Budi. Tiba-tiba kuntilanak itu mulai melayang, matanya yang semakin menakutkan, dan dari mulutnya keluar suara yang mengerikan, seakan-akan menyuarakan amarah yang dalam. "Pergi!" teriak Budi, mencoba untuk mengusirnya dengan suara keras. Namun hantu itu tetap melayang di sana, seolah tidak terpengaruh. Budi melihat sekeliling dan melihat beberapa benda tajam di warung, pisau besar dan garpu yang biasa digunakan untuk membuat bakso. Dengan cepat Budi mengambil pisau tersebut dan mengarahkan ujungnya ke sosok kuntilanak. "Jangan dekati kami," taruhnya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba angin menderu lebih keras dan membuat warung bakso bergetar. Dina yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi Budi menahannya. "Jangan pergi, kita harus bertahan." Pak Surya yang juga tidak ingin kalah berusaha mengalihkan perhatian kuntilanak dengan meneriakkan doa-doa. Suara Pak Surya semakin keras, tetapi kuntilanak itu tidak juga pergi. Namun semakin lama semakin jelas bahwa sesuatu mulai berubah. Mata kuntilanak itu mulai berbalik arah dan tubuhnya mulai melayang menjauh. Sosok tersebut mundur perlahan, akhirnya menghilang di balik pohon besar tempat ia muncul. Setelah beberapa saat berlalu, ketegangan mulai mereda. Budi, Dina, dan Pak Surya duduk diam, saling pandang dengan napas yang masih terengah-engah. Apakah dia akan kembali? Tanya Dina, masih dengan wajah pucat. Budi mengangguk perlahan. "Mungkin saja, tapi kita harus lebih hati-hati. Terkadang hantu seperti itu muncul karena ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini." Pak Surya menambahkan, Yang penting kita harus terus waspada. Kalau ada yang janggal lagi, kita harus berdoa dan berusaha bersama-sama. 3 orang itu menghabiskan beberapa menit dalam diam, merasakan keheningan yang kembali menyelimuti warung bakso tersebut. Tapi meskipun malam itu berakhir dengan selamat, mereka tahu bahwa teror kuntilanak itu belum berakhir. Sosok itu bisa kembali kapan saja dan mereka harus selalu siap menghadapi yang tak terlihat. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman ya cerita horor kita kali ini teman-teman ya, yang berjudul Tukang Bakso dan Kuntilanak teman-teman ya. Jadi ini ada cerita yang lumayan menegangkan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Depri dari channel UJ Misteri teman-teman ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini teman-teman, silahkan bantu subscribe-nya teman-teman ya. Dan jika kalian ingin request kita akan membahas apa lagi selanjutnya, atau kalian punya cerita-cerita horor yang ingin aku bacakan, silahkan aja teman-teman. Kalian bisa kirim di email yang ada di deskripsi teman-teman ya. Nanti cerita kalian akan aku ceritakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Jepri atau dari channel UJ Misteri teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di next video teman-teman. Jadi saya
Bang Zepri dari channel UJ Misteri mengucapkan see you and goodbye.